Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Ananda. Pada video kali ini saya akan membuat program jika dua input bilangan genap dijumlah nilainya genap, maka tampil ya. Jika hasilnya ganjil, tampilnya tidak. Jika dua bilangan tersebut ganjil dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilnya genap. Jika dijumlahnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, atau satu ganjil dan satu genap, jika jumlahnya genap, maka muncul kata iya. Jika jumlahnya ganjil, maka muncul kata tidak. Untuk membuat programnya, langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan file header-nya. Di sini kita memasukkan file header #include_iStream, di mana fungsi file header ini yaitu untuk memanggil fungsi cin, cout, endline, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std yang berfungsi agar kita dapat menggunakan semua fungsi dan file, dan inmain yang merupakan fungsi utama pada program. Buka kurung kurawal, di sini kita memilih tipe data dan mendeklarasikan variabel, di mana tipe data yang kita pilih yaitu integer, dan variabel yang dideklarasikan yaitu A, B, dan C. Kemudian kita tambahkan keterangan yaitu cout, masukkan bilangan pertama. Fungsi cout di sini yaitu untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik ke monitor. Kemudian dilanjutkan dengan cin A, di mana fungsi cin ini yaitu untuk memasukkan nilai A yang akan diinput. Lanjut ke cout yang kedua, yaitu cout masukkan bilangan kedua, di mana fungsinya masih sama, yaitu untuk menampilkan kalimat yang ada di dalam tanda petik ke monitor. Dilanjutkan dengan cin B, di mana fungsi cin yaitu untuk memasukkan nilai B yang akan diinput. Selanjutnya yaitu pernyataan kondisi, di mana if A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Artinya pernyataan if untuk menentukan kemungkinan sisa bagi. Buka kurung kurawal, di sini kita menghitung nilai C, di mana rumusnya yaitu C sama dengan A ditambah B, dan pernyataan kondisinya yaitu if C mod 2 sama dengan 0, yang artinya pernyataan if untuk menentukan kemungkinan sisa bagi. Maka kita cetak cout-nya yaitu ya, dan jika bukan cout-nya tidak. Kemudian, untuk kemungkinan yang lain yaitu else if A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0, artinya pengecualian pernyataan if sebelumnya jika kondisi tidak terpenuhi. Masuk ke C sama dengan A ditambah B, kemudian pernyataan kondisinya yaitu if C mod 2 sama dengan 0, yang artinya pernyataan if untuk menentukan kemungkinan sisa bagi, dan cout-nya di sini yaitu genap, jika bukan maka cout-nya ganjil. Kemudian kemungkinan lainnya else C sama dengan A ditambah B, dan if-nya yaitu C mod 2 sama dengan 0, yang artinya pernyataan if untuk menentukan kemungkinan sisa bagi, dan cout-nya ya, jika tidak, cout-nya tidak. Maka, langkah selanjutnya yaitu kita running program. Di sini saya akan mencoba menampilkan kata tidak dengan memasukkan bilangan pertama yaitu 2, dan bilangan kedua yaitu 5. Maka dia akan muncul kata tidak, karena 5 ditambah 2 sama dengan 7, di mana 7 merupakan bilangan ganjil, dan jika dia bilangan ganjil maka akan muncul kata tidak. Kemudian, selanjutnya, saya akan mencoba memasukkan bilangan genap, di mana bilangan pertama yaitu 4, dan bilangan kedua yaitu 8. Maka hasilnya ya, karena 8 ditambah 4 sama dengan 12, dan 12 merupakan bilangan genap, maka hasilnya akan ya. Kemudian, yang terakhir, saya akan mencoba memasukkan keduanya bilangan ganjil yaitu 5 dan 11. Maka, hasilnya akan muncul genap, karena ganjil ditambah ganjil menghasilkan bilangan genap, maka hasilnya akan genap. Untuk alur programnya, kita mulai dari memasukkan bilangan yang pertama. Di sini kita memasukkan bilangan yang pertama yaitu 4, dan bilangan yang keduanya yaitu 8. Kemudian kita masuk ke pernyataan if, di mana A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 4, dan nilai B-nya yaitu 8. 4 dibagi 2, apakah menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya. Dan 8, apakah dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya. Kemudian kita masuk ke rumus C sama dengan A ditambah B, di mana A-nya yaitu 4 dan B-nya 8. Kemudian kita tambahkan, dan menghasilkan nilai 12. Kemudian masuk ke pernyataan if, di mana C mod 2 sama dengan 0.
Nilai C kita yaitu 12. 12 kita bagikan dengan 2, apakah menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya. Jika iya, maka dia akan mencetak Cout ya pada layar. Jika sebelumnya kita telah memasukkan kedua bilangan bernilai genap, maka sekarang kita memasukkan bilangan pertamanya genap dan bilangan keduanya ganjil, di mana bilangan pertama sebesar 2 dan bilangan kedua sebesar 5. Kemudian kita masuk ke pernyataan kondisi di mana A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai A-nya yaitu 2, dan 2 dibagi 2 apakah menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya. Kemudian B-nya kita masukkan 5, apakah 5 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak, maka pernyataan kondisi ini tidak dapat kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke pernyataan else if A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Di sini kita masukkan nilai A-nya 2, apakah 2 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi tidak sama dengan 0? Tidak, maka pernyataan ini juga tidak dapat kita gunakan. Dan satu-satunya pernyataan yang akan kita gunakan yaitu else yang terakhir. Maka kita masukkan nilai C sama dengan A ditambah B, di mana A-nya 2 dan B-nya 5. Kemudian kita tambahkan, maka akan menghasilkan hasil 7. Masuk ke pernyataan kondisi, di mana if C mod 2 sama dengan 0, dan nilai C kita yaitu 7. Apakah 7 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak, maka dia akan menampilkan kata tidak pada layar. Jika sebelumnya kita telah memasukkan angka genap dengan genap dan angka genap dengan ganjil, maka sekarang kita akan memasukkan angka ganjil dengan ganjil. Pertama kita masuk ke pernyataan kondisi di mana A mod 2 sama dengan 0 dan B mod 2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai A-nya 5, dan 5 dibagi 2 apakah menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Tidak, maka pernyataan kondisi ini tidak dapat kita gunakan. Kemudian kita beralih ke else if, di mana A mod 2 tidak sama dengan 0 dan B mod 2 tidak sama dengan 0. Di sini nilai A-nya kita ubah menjadi 5. Apakah 5 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi tidak sama dengan 0? Ya. Dan B kita ubah menjadi 11, di mana 11 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi tidak sama dengan 0? Ya. Kemudian masuk ke C sama dengan A ditambah B, di mana A-nya yaitu 5 dan B-nya 11. Kemudian kita tambahkan, akan menghasilkan hasil sebesar 16. Kemudian kita masuk ke pernyataan if, di mana C mod 2 sama dengan 0. Nilai C di sini kita masukkan sebesar 16. Apakah 16 dibagi 2 menghasilkan hasil bagi sama dengan 0? Ya, maka dia akan mencetak kata genap ke layar.